Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 2, materi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama menyimak materinya. Persatuan dan kesatuan merupakan faktor penting yang harus dimiliki setiap negara. Karena tanpa adanya persatuan dan kesatuan, berbagai program pembangunan yang dirancang pemerintah tidak akan terlaksana dengan baik. Selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan juga berperan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa. Dengan begitu, bangsa dari negara lain akan menghormati Indonesia karena adanya persatuan dan kesatuan tersebut dapat memperkuat keadaan suatu bangsa sehingga tidak dipandang remeh oleh bangsa lain. Nah, adapun di sini faktor yang mendorong persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia karena nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang bisa diterima oleh semua bangsa yang ada di negara Indonesia. Dan juga nilai-nilai Pancasila tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor pendorong yang kedua yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia, yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Selain itu, ikrar ini telah mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan antar bangsa Indonesia dan menumbuhkan kesadaran kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Selanjutnya, faktor pendorong yang ketiga yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan, baik dalam hal ini perbedaan agama, suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain-lain sebagainya. Semboyan tersebut menjadi penyemangat seluruh rakyat Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia di tengah-tengah perbedaan yang ada. Nah, itu ya jadi yang faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penghambat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman yang ada dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang dapat memicu lepas kendalinya atau tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan. Dan juga dengan adanya perasaan kedaerahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, faktor penghambat yang kedua yaitu
keadaan geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan belum dapat diatasi atau belum dapat dirasakan oleh semua warga negara Indonesia. Selanjutnya, faktor penghambat yang berikutnya adalah munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, faktor penghambat persatuan yang berikutnya adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Masuknya budaya asing ke Indonesia sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya yang masuk tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga di sini kita harus memfilter budaya-budaya tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, sehingga budaya bangsa kita tidak luntur atau tidak ditinggalkan. Selanjutnya, faktor penghambat persatuan dan kesatuan adalah pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut, apabila tidak diselesaikan, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu ya, di faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu di sini kita sebagai warga negara harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, agar kita dapat menikmati kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai, dan sentosa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ya video pembelajaran tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.